Om Swastiastu. Om Organum Astu Namo Siddham. Om Anubhadra Kertawiyantu Wisata. Om Yang Widi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kawan-kawanku umat sedharma yang berbahagia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa di bawah perlindungan dari ide Sang Yang Widi Wasa. Baik, kembali lagi bersama saya Dio Permana di channel YouTube saya yang sederhana ini. Tetapi di dalam video kali ini seperti biasa saya akan kembali berbagi sedikit pengetahuan bersama kawan-kawan sekalian. Baik, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai Artha Weda atau yang lebih dikenal dengan Artha Sastra. Baik, apa itu Artha Sastra dan apa saja pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, dalam hitungan ketiga saya akan menampilkan sebuah slide. 1, 2, 3. Nah, baik, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai 4 subbahasan. Yang pertama mengenai hakikat dari Artha Weda, yang kedua mengenai resi penyusun Artha Weda, yang ketiga mengenai Artha Weda dalam diri, dan yang keempat mengenai kepemimpinan Hindu dalam Artha Weda. Baik, supaya mengefisienkan waktu, kita langsung saja menuju ke hakikat Artha Weda. Next slide. Baik, di pembahasan pertama ini kita akan mengetahui seluk-beluk mengenai apa itu Artha Weda. Artha Weda atau yang lebih dikenal dengan Artha Sastra merupakan upaweda dari Atharva Weda, salah satu dari Catur Weda Samhita, yaitu 4 bagian Weda yang utama. Upaweda sendiri merupakan bagian dari Weda Smrti, yaitu Weda yang disusun berdasarkan ingatan dari para maharsi. Yang dikatakan bahwa upaweda ini merupakan jenis Weda yang menjelaskan secara lebih terinci bagian-bagian dari Weda. Jadi masing-masing bagian dari Catur Weda Samhita memiliki upawedanya masing-masing. Seperti Rig Weda memiliki upaweda yang namanya Ayurveda. Yang kedua ada Yajurveda memiliki upaweda yang namanya Dhanurveda. Yang ketiga Samaweda memiliki upaweda yang namanya Gandharva Weda. Dan terakhir ya, menjadi pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini ialah upaweda dari Atharva Weda yang bernama Artha Weda. Next slide. Baik, Artha Weda merupakan suatu kitab yang membahas mengenai ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi, pertanian, ilmu sosial, dan sebagainya. Artha Weda ini terdiri dari beberapa kitab yang diketahui ada Artha Sastra, Niti Sastra, Raja Dharma, Raja Niti, dan Danda Niti. Yang semuanya itu memiliki makna untuk bertujuan mencapai masyarakat yang sejahtera. Jadi tujuan kita mempelajari Artha Weda atau Artha Sastra ini adalah untuk mensejahterakan manusia dan membedakan yang mana kebenaran dan yang mana tidak, seperti itu. Dan bagian-bagian dari Artha Weda ini pun memiliki ciri khas masing-masing. Pertama dari Danda Niti yang menjelaskan mengenai hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Ada Artha Sastra, yaitu suatu kitab yang mengatur kesejahteraan dalam kehidupan di suatu wilayah. Yang ketiga ada Niti Sastra yang paling dikenal ini ya, Niti Sastra yang membahas mengenai pengetahuan tentang moralitas dan bagaimana kita berperilaku sesuai ajaran Dharma atau kebenaran. Yang keempat ada Raja Dharma yang identik dengan Itihasa, Ramayana, dan Mahabharata karena berisi ajaran mengenai kebenaran dan kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin. Dan yang terakhir adalah Raja Niti yang membahas mengenai ilmu-ilmu bagaimana cara memimpin atau ilmu kepemimpinan dalam agama Hindu, seperti itu. Baik, mungkin itu saja terkait pembahasan yang pertama mengenai hakikat dari Artha Weda. Kita akan menuju ke pembahasan yang kedua mengenai resi penyusun Artha Weda. Next slide. Nah, di dalam slide yang terpampang di depan kalian dan di belakang saya
telah terpampang ilustrasi seorang tokoh. Nah, seorang tokoh inilah yang bernama Resi Kautilya atau Resi Chanakya. Mungkin kawan-kawan yang menonton serial Chandragupta yang baru saja tamat mengetahui siapa itu Resi Chanakya. Nah, di dalam buku Ikut Lancar di tahun 2009, dia menyatakan bahwa penyusun dari kitab Arthasastra bernama Resi Kautilya atau Resi Chanakya. Bersama Chandragupta dikisahkan beliau menjadi pahlawan di wilayah Magadha, di kerajaan Magadha, dengan merebut kembali kekuasaan dari Raja Iskandar Zulkarnain, karena dianggap raja ini adalah raja yang angkuh dan tidak begitu mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga pada saat itu Resi Kautilya bersama Chandragupta pun merangkul kekuatan masyarakat dan berusaha memberikan ajaran-ajaran jangan mengenai ilmu pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat dan ilmu pemerintahan yang berguna untuk menjatuhkan pemimpin yang melaksanakan korupsi. Jadi pemimpin ini dijatuhkan berdasarkan egonya dia sendiri. Jadi usaha mereka berhasil sehingga Chandragupta pun naik menjadi Raja Magadha dan Resi Chanakya diangkat sebagai penasihat kerajaan seperti itu. Dan selama dia menjadi penasihat, dia pun menyusun suatu kitab yang namanya Arthasastra atau lebih dikenal dengan nama kitab Kautilya Arthasastra pada abad sebelum keempat Masehi seperti itu. Jadi ilmu ini didapat di dalam buku Sudirga dan Sudhil tahun 2016 halaman 68 sampai 69. Baik, mungkin itu terkait resi penyusun dari kitab Arthasastra atau Artaweda itu sendiri. Baik, kita akan langsung menuju ke pembahasan yang ketiga mengenai Artaweda dalam diri. Next slide. Baik, Artaweda dalam diri di sini saya maksudkan yaitu ajaran-ajaran Artaweda yang berguna untuk diri sendiri. Seperti yang diketahui, Artaweda merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memimpin khususnya. Tapi sebelum memimpin orang lain, kita perlu memimpin diri kita terlebih dahulu. Jadi di sini terbagi menjadi 3, bagaimana seorang diri itu harus memiliki pikiran yang baik, memiliki perkataan yang baik, dan memiliki perbuatan yang baik. Jadi sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuddha jika kita kaitkan dengan ajaran susila. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana Artaweda ini mengatur berpikir yang baik. Baik, untuk berpikir yang baik ini terdapat ajarannya dalam salah satu sloka Chanakya Niti Sastra, ayat 13 sloka 12. Yang bunyi slokanya akan saya lantunkan sebagai berikut. Berpikir yang baik dalam Chanakya Niti Sastra, ayat 13 sloka 12. Bandaya wisaya sanggo Muktau nirwisayam mana ewa manusyanam karartam banda moksaya. Terjemahannya, pikiran yang terikat akan objek-objek kepuasan akan menyebabkan ikatan, dan pikiran yang sudah lepas akan objek-objek kepuasan akan menyebabkan pembebasan. Baik, kawan-kawanku umat sedharma yang berbahagia, bagaimana lantunan sloka tadi? Semoga dapat memberikan ketenangan bagi kita semua. Jadi kawan-kawanku, sloka tersebut dapat kita maknai bahwa seorang pemimpin sebelum memimpin orang lain hendaknya memiliki pikiran yang suci terlebih dahulu, tidak terikat oleh objek-objek kepuasan, karena itu akan mengikat dirinya dan membuat dirinya hanya mementingkan diri sendiri. Jadi di sini seorang pemimpin hendaknya tidak terikat oleh keuntungan material menjadi seorang pemimpin dan selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Baik kawan-kawanku umat sedharma yang berbahagia, setelah kita mengetahui bagaimana berpikir yang baik menurut kitab Artaweda dalam Chanakya Niti Sastra, kita akan langsung menuju ke bagaimana berkata yang baik. Nah, next slide. Nah, berkata yang baik
Menurut kitab Artaweda dijelaskan dalam Kekawin Niti Sastra Adya 5 Sloka 3. Bagaimana bunyi slokanya? Mari bersama-sama kita lantunkan sebagai berikut. Ajaran berkata-kata yang baik dalam Kekawin Niti Sastra Adya 5 Sloka 3. Terjemahannya, dari kata-kata kita yang dalam hal ini kata-kata baik akan dapat menimbulkan kebahagiaan. Pati dari kata-kata kita yang dalam hal ini kurang baik dapat menimbulkan kematian. Dari kata-kata kita yang dalam hal ini kurang baik dapat menimbulkan kedukaan atau kesengsaraan. Dari kata-kata kita yang dalam hal ini baik dapat mendapatkan teman. Kawan-kawanku Marsa Dharma yang berbahagia, dengan mendengar lantunan sloka tadi kita bisa maknai bahwasanya sloka tersebut identik dengan salah satu slogan yang mungkin sering didengungkan oleh beberapa orang yang mengenai mulutmu harimaumu. Jadi di sini sebenarnya mulut itu bagaikan pisau. Jika kita pergunakan dengan baik akan bermanfaat. Tapi jika kita pergunakan tidak baik tentu akan merugikan bagi orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Jadi berdasarkan Kekawin Niti Sastra Adya 5 Sloka 3 tersebut, jika kita menggunakan kata-kata kita dengan baik tentu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga teman. Namun juga sebaliknya, jika kita mempergunakan kata-kata kita dengan tidak baik tentu saja bisa mendatangkan duka bahkan kematian. Baik, itulah penjelasan dari Artaweda, tepatnya di Kekawin Niti Sastra, mengenai bagaimana hendaknya seorang pemimpin menjaga kata-katanya agar selalu menuju jalan kebenaran. Baik, setelah pikiran, setelah berkataan, tentu saja jika berkaitan dalam diri, kita juga akan menuju ke perbuatan yang baik. Nah, bagaimana Artaweda mengatur perbuatan yang baik? Next slide. Nah, berbuat yang baik menurut Artaweda juga dijelaskan dalam Canakya Niti Sastra Adya 4 bagian A, yang akan dilantunkan lagi slokanya sebagai berikut. Berbuat yang baik dalam Canakya Niti Sastra Adya 4 bagian A. Yawat swasto yayam dehe Yawan mertius cadurata Tawat atma hitam kuryat Pranante kim karisyam. Terjemahannya, selagi badan masih kuat, masih sehat,
Dan selagi masih jauh dari kematian, gunakanlah badan sebaik-baiknya untuk kebaikan roh Anda, yaitu keinsyafan diri. Baik kawan-kawanku Mas Dharma yang berbahagia, kita bersama-sama telah mendengar lantunan sloka yang ketiga yang berasal dari Chanakya Niti Sastra Adya 4 bagian A. Jadi sloka tersebut dapat kita maknai bahwa selagi kita memiliki badan masih kuat, masih sehat, dan tentu saja masih bisa dikatakan jauh dari kematian, atau untuk bagi generasi muda ini utamanya, hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya untuk berbuat kebenaran, kebajikan, atau dharma. Karena ketika nanti sudah tua, untuk berbuat dharma itu lebih susah, karena tentu saja terhalang oleh kondisi fisik seperti itu. Jadi dengan kita berbuat dharma, kita senantiasa ingat kepada Tuhan dan mempergunakan badan ini untuk kepentingan umum dan untuk kebahagiaan makhluk lainnya. Jadi dengan begitu, anugerah yang diberikan kepada kita berupa badan yang kuat dan sehat bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk keinsyafan diri. Baik, kawan-kawanku Mas Dharma yang berbahagia, kita bersama-sama telah mendengar 3 lantunan sloka yang sangat indah sama dari Niti Sastra mengenai bagaimana Arta Weda mengatur keinsafan kita dalam diri kita untuk berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Baik, tidak terasa kita akan mencapai di pembahasan kita yang terakhir atau keempat mengenai kepemimpinan hidup menurut Arta Weda. Bagaimana? Baik, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Next slide. Baik, dalam Arta Weda atau Arta Sastra buku 1 bab 11 bagian 19 ayat 4 ada suatu wejangan yang berbunyi, kebahagiaan rakyat adalah letak dari kebahagiaan raja itu sendiri. Dan apa yang bermanfaat bagi rakyatnya juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Apa yang berharga bagi dirinya sendiri tentu berharga bagi negara. Dan apa yang berharga bagi rakyatnya adalah bermanfaat bagi dirinya. Jadi makna wejangan tersebut ialah kepemimpinan hidup menurut Arta Weda. Jadi hendaknya seorang pemimpin tidak boleh apatis atau memikirkan dirinya sendiri. Apalagi ketika menjabat sebagai seorang pemimpin, dia hanya memikirkan untung dan rugi. Apalagi di sini dia mengesampingkan penderitaan rakyatnya dan hanya menuruti kepuasan indrianya saja. Jadi di sana pemimpin hendaknya selalu berusaha mensejahterakan masyarakatnya. Karena jika masyarakat sejahtera, dirinya sendiri akan sejahtera. Tapi apabila ada seorang pemimpin yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, dialah bukan dikatakan sebagai seorang pemimpin dan hendaknya jangan dipilih. Seperti itulah mungkin makna dari wejangan sloka ataupun ajaran dari Arta Weda buku 1 bab 11 bagian 19 ayat 34 tersebut. Next slide. Nah, slide itu lebih lanjut dalam buku 1 bab 11 lagi bagian 19 ayat 33 ada juga penjelasan yang menyatakan bahwa bagi seorang raja, sumpah sucinya adalah kesediaannya untuk bekerja dan pengorbanannya dalam urusan pemerintahan adalah pengorbanan sucinya. Imbalan dari pengorbanannya adalah sikap yang adil dan inisiasi dari pengorbanannya adalah penstabihannya. Jadi kutipan kitab Arta Sastra tersebut dapat dikatakan memiliki makna bahwa pemimpin adalah seorang pengayom bagi masyarakatnya. Apa itu pengayom? Maksudnya seorang pemimpin hendaknya harus selalu berusaha mensejahterakan masyarakatnya. Karena itu wujud dari keberhasilannya menjadi seorang pemimpin. Apabila ada seorang pemimpin yang tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, apalagi justru membuat masyarakatnya menderita, dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang berhasil. Jadi kepemimpinan hidup dalam Arta Weda ini sangat mempertegas bahwa jika seorang pemimpin dikatakan berhasil adalah ketika dia mampu mensejahterakan masyarakatnya dan tidak bersikap apatis. Begitu juga sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak berhasil, dia melaksanakan hal sebaliknya, yaitu hanya memikirkan diri sendiri dan tidak berusaha mensejahterakan masyarakatnya. Itulah ajaran
kepemimpinan hidup dalam Arta Weda. Sebenarnya masih banyak ajaran Arta Weda yang membahas mengenai kepemimpinan ini. Tapi untuk saat ini, dua hal ini adalah menjadi pegangan kita bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memimpin orang lain, dan tentunya memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Baik, inilah daftar pustaka ataupun daftar rujukan yang saya pakai dari Bapak Iwayan Darne, bukunya Niti Sastra, dari Denpasar, Jepang Express, ada Ikut Lancar, Niti Sastra juga, dan ada dari Ide Bagus Sudirke dan Inyoman Yoga Sekar. Ini sebagai bukti kita menghargai orang-orang yang telah berjasa membuat buku dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Baik, sekian dari video pembelajaran singkat kali ini. Jika ada kekurangan ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga nanti kita bisa selalu bertemu kembali dan kawan-kawan senantiasa setia menonton video pembelajaran ataupun berbagi sedikit cahaya pengetahuan di dalam video kali ini. Baik, untuk sebagai penutup saya akan memakai suatu slogan ataupun suatu pepatah Bali dari asal saya Klungkung. Klungkung Semarapura, kira langkung lunas sinampur. Pergi ke pasar membeli barangnya berupa daun sirih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.